Kalau satuan pendidikan, ya dia yang mimpin perencanaan, bikin ekosistemnya kondusif. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya, kita mau bahas mendalam materi soal kerangka pembelajaran kokurikuler yang Anda bagikan. Tujuannya kan jelas banget nih, gimana caranya bikin kegiatan kokurikuler itu jadi pengalaman belajar yang ya benar-benar bermakna gitu, berdampak buat murid. Kita coba bedah 4 pilar utamanya ya. Iya, betul sekali. Kerangka ini tuh bisa dibilang kayak peta jalan lah ya, buat memahami gimana praktik pedagogis, terus lingkungan belajar, kemitraan, sama teknologi itu bisa nyambung semua, demi pendidikan yang lebih utuh gitu. Oke, mari kita mulai dari pilar yang pertama dulu ya. Sip, pilar pertama, praktek pedagogis yang mencerahkan. Nah, dari materi Anda ini kayaknya peran pendidik itu krusial banget ya. Bukan lagi sekedar pengajar biasa, tapi lebih jadi aktivator, kolaborator, sama pembangun budaya belajar. Betul. Mereka ini dampingi murid buat mikir, merasa, sama bertindak reflektif. Gitu kan ya? Iya, persis. Dan yang menarik di sini tuh, penekanannya pada pembelajaran kolaboratif, lintas disiplin. Jadi benar-benar nggak ada sekat antar pelajaran. Terus juga, pembelajaran aktif lewat model kayak inquiry, project-based, sama problem-based learning. Ini tuh ngasih ruang banget buat murid mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi nggak cuma nerima pasif aja gitu. Oh, oke. Jadi muridnya aktif ya, menarik. Nah, ini nyambung nih ke pilar kedua, lingkungan pembelajaran yang membebaskan. Wah, ini konsepnya luas banget ya, berarti nggak cuma di kelas doang gitu. Materi Anda nyebutin area sekitar sekolah, komunitas, bahkan ruang digital bisa jadi arena belajar. Iya, justru itu intinya. Lingkungan belajar yang nggak terbatas dinding kelas. Ini penting banget karena kita mau ciptakan lingkungan yang aman, terbuka, terus juga inklusif. Yang menghargai keberagaman cara belajar murid, gitu loh tujuannya. Biar murid ngalamin pembelajaran yang utuh dan kontekstual. Mereka jadi bisa lihat, oh, potensi belajar tuh ada di mana-mana di sekitar mereka, nggak abstrak lagi. Masuk akal. Jadi nggak terisolasi ya belajarnya. Oke, dari lingkungan yang luas ini kita geser ke pilar ketiga, kemitraan pembelajaran yang kuat atau yang disebut catur pusat pendidikan. Ini ada satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, sama media. Konsep catur pusat ini, wah keren sih, kayak nyatuin semua pihak yang kadang rasanya jalan sendiri-sendiri. Peran penting. Kalau satuan pendidikan, ya dia yang mimpin perencanaan, bikin ekosistemnya kondusif, ningkatin kapasitas SDM-nya juga. Guru jadi koordinator, tendik siapkan sarana. Oke, sekolah sebagai inisiatornya ya? Betul. Terus keluarga, ini fondasi utama. Orang tua itu bukan cuma dukung, tapi jadi teladan nilai. Jadi mitra sekolah yang aktif. Anggota keluarga lain juga ikut dukung penanaman nilai positif. Jadi lebih dari sekedar datang pas ambil rapor ya? Jauh. Terus masyarakat. Ini sumber belajar sekaligus laboratorium kehidupan nyata. Komunitas bisa kasih akses buat aktualisasi diri. Dunia usaha atau industri bisa fasilitasi magang. Tokoh masyarakat jadi teladan nilai. Wah, lengkap ya. Sumber belajarnya jadi banyak banget. Iya. Terakhir, media. Ini bukan cuma buat cari info, tapi juga alat buat nyebarin konten positif, inspirasi, bahkan refleksi. Mau itu media sosial atau konvensional, bisa dimanfaatin. Kuncinya ya pemanfaatan yang cerdas. Oke, jadi semua pusat ini bersinergi ya. Nah, pilar terakhir nih, keempat. Pemanfaatan teknologi digital yang berdaya guna. Materi Anda jelas banget bilang ini bukan lagi sekedar tambahan, tapi jadi alat bantu esensial buat cari referensi, dokumentasi proses, kolaborasi jarak jauh, visualisasi ide sampai asesmen. Iya, teknologi di sini perannya krusial banget. Jadi kayak jembatan gitu loh. Jembatan ke peluang belajar yang lebih luas. Bikin pengalaman murid sama guru jadi lebih kaya dalam ekosistem kokurikuler ini. Mempercepat proses juga. Oke, jadi kalau dirangkum nih, keempat pilar ini, praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan catur pusat, dan teknologi digital, ini semua kerja bareng ya, buat mastiin kokurikuler itu benar-benar mendidik secara utuh, bermakna. Bukan cuma kegiatan tambahan yang ya sekedar suruh-suruan aja. Tujuannya kan membentuk manusia utuh yang siap hadapi masa depan.
Tepat sekali. Semuanya saling terkait dan memperkuat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Mengingat keempat pilar ini, terutama pilar kemitraan tadi, coba pikirkan deh, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan, atau mungkin dukung untuk memperkuat salah satu aspek kemitraan. Misalnya, hubungan antara sekolah dan keluarga di lingkungan Anda, atau mungkin memanfaatkan potensi komunitas sekitar sebagai sumber belajar, bisa jadi di luar lingkup sekolah formal loh. Gimana ya cara menghidupkan kemitraan ini dalam skala yang lebih kecil di sekitar Anda? Mungkin itu bisa jadi bahan refleksi. Terima kasih sudah menonton channel ini.